berarti Teh Desi dari tadi belum ada yang cocok ya? Belum. Berarti kembali lagi ke sini. Oke. Kita mencari yang seperti apa sih yang sebenarnya bisa mendekati hati seorang Desi Ratnasari. Dan mungkin dewan-dewan ini punya banyak riset atau punya banyak, bangun nih. Kayaknya kita udah nggak valid lagi dah. Kalau udah ditolak mah kita mau ngasih apa? Loh. Tapi kan tadi sebenarnya cuma nggak contoh nanya. Ya, tadi kan hanya semacam ilustrasi. Nih. Lama nggak ketemu ya. Iya, lama banget. Jadi begini, saya melakukan survei, yang ini survei saya lakukan sebenarnya sudah lama ya. Hasilnya baru keluar kira-kira ya 5 tahun yang lalu. Ya udah lama juga dong. Yang lama tuh. Nah, saya baru tahu. Oh. Survei Apa yang tentang mau apa? surveinya? Ini survei bagaimana seorang pria menghadapi wanita. Hal apa yang membuat pria minder terhadap wanita dan seberapa banyak, seberapa besar pria minder mendekati wanita. Oke. Saya lakukan ini di negara berkembang. Berkembang. Nah, ini banyak yang kembung di sana orangnya. Jadi saya di Uganda ya. Ya. Kenapa harus di Uganda? Karena kebetulan saya lagi di Spanyol. Jauh. Uganda sama Spanyol beda, Pak. Uganda kan di Afrika. Iya, Spanyol? Spanyol Eropa. Spanyol Eropa dong. Iya. Ngetes geografi saya. Spanyol nggak di Eropa, Pak. Di mana dia? Spanyol kemana? Spanyol kemana di sana? Udah, jadi intinya Berarti kalau Uganda UU dong? itu U-double. Double ya. Bukan Uganda. Bukan Uganda. U-double. Double. Ini mau risetnya mau dikeluarin Iya, hari ini benar, atau tahun benar, depan nih? setuju. Jadi saya survei 100 orang. Oke. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat di diagram ini. Bagaimana hasil survei saya, berapa persen orang yang minder kepada Perempuan. laki-laki minder mendekati perempuan. Dari Ternyata- surveinya. Ini kita lihat survei. Nah, yang merah ini bukan biru. Iya. Iya. Dan yang biru ini lebih banyak 90% pria takut atau minder pada wanita. Yang mandiri, yang mapan, yang settle. Sedangkan 10 pria ini berani. Akhirnya saya fokus pada yang 10%. Oke. Karena ini sudah nggak dihitung dong, nggak penting dong minder ya kan. Ya. Jadi kira-kira ada 10 orang saya tanya, kenapa berani? Oke. Karena mereka sudah membuktikan. Apa itu? Bahwa Karena mereka sudah beristri. Iya, atuh. Ya berani Jangan bukan yang dikasih ke mencintai. saya Nah, tuh. iya, makanya saya katakan seperti itu. Jadi pria yang berani itu justru dikhawatirkan karena itu sudah pengalaman. Oke. Itu yang harus kita waspadai. Akhirnya saya pindah survei ke Jepang. Terus? Pindah lagi. Ya. Emang pengaruh pindah-pindah lokasi? Beda. Kultur itu bisa pola pikir Ya, berbeda. setuju. Terus? Benar kan? Akhirnya saya survei ke Jepang. Ya. Terus? Tapi karena nggak dapat izin. Jadi nggak jadi survei? jadi nggak ada hasil. Pindah. Akhirnya saya ke negara tetangga. Ya nggak Apa usah itu? disebutin yang gagal-gagal ternyata mah. tetangga saya bukan negara. Jadi ya nggak bisa. Kemana Ke jadinya? negara tetangga. Akhirnya Tapi kemana? tetangganya bukan Ke negara. Iya, akhirnya Jadi, kemana? jadi sekarang yang saya mau tanya nih, apa sih yang ditakuti pria kepada wanita mandiri? Nah, ada akhirnya fokusnya ke yang biru. Itu aja, itu Akhirnya aja saya- yang fokus. Ternyata 90% orang pria yang minder mendekati wanita yang mandiri adalah justru ketidakpedean mereka sendiri. Oke. Ketidakpedean mereka sendiri. Iya itu Walaupun- minder. Hah? Tapi sebab nggak pedenya apa? Apa? Karena takut. Takut Ya kan apa? minder itu nggak pede itu takut. Banyak hal. Apa aja contohnya? Tadi karena salah satu contoh misalnya Anda kriteria secara penghasilan minim harus sama dengan saya. Oke. Itu jadi bahan pertimbangan bagi seseorang ketika mendekati wanita yang mapan. Interupsi. Enggak bisa. Nggak bisa. Dia dong, tergantung dia. Ya dong, saya kan jokinya di sini. Interupsi. Ya. Kalau dari siklus ataupun survei ini, Survei. Siklus apa? Siklus apa? Survei. Apa? survei ini, ya, saya bisa menyimpulkan sebenarnya, ya, khususnya buat Mbak Desi, biar Mbak Desi tahu dan paham. Itu lihat, di bawahnya biru ada 90 orang. 20%. 90% berarti gambaran mungkin 90 orang. Kalau ada 90 orang yang menyukai Mbak Desi, salah satunya adalah aku. Kalau ada 10 orang yang menyukai Mbak Desi, salah satunya pun adalah aku. Dan kalau di dunia ini sudah tidak ada yang menyukai Mbak Desi, berarti aku sudah tidak ada lagi di dunia ini. Saya kira itu lebih cepat lebih Kalau baik. kalau Makanya ini cuma pura-pura doang. kalau dirimu pria yang takut kepada wanita mandiri kan salah satunya kan? Iya, aku. Oke. Tapi tetap menyukai. Oh, oke. Terus apa yang kamu takutin dari saya? Tuh. Cuma satu, Apa? takut mengecewakan kamu. Karena di saat kamu nangis dan mengeluarkan air mata, aku lebih sakit kalau ada pria lain yang menghapus air mata kesedihanmu.
emang bener dah. Vicky emang bener nih. Gue setuju sama Mbak Nana nih. Dia ini kalau nggak nangis keren. Menurut Mbak Nana gimana tadi? Tentang Vicky. Betul. Sebenarnya Tulus kalau tadi nggak, Mbak? enggak. Karena soal gini, data saya tadi loh. ini mau bahas tentang datanya atau tentang Vicky-nya? Tentang Abdel boleh. Vicky dulu deh, Vicky dulu deh. Vicky, Karena request dari Mbak Desi tadi. soalnya kan Mbak Nana sekarang sudah berhasil dapat pasangan kan, siapa tuh saya bisa belajar. Iya, saya sebetulnya baru berhasil setelah yang ketiga ya. Mbak Nana. Oh iya lupa. Yang Oh iya, saya kan Najwa enggak siap. Oh iya bukan. Bukan Rina Nose ya. Iya bukan. Kalau saya melihat Vicky ini, kalau dilihat dari bentuknya, ini sebenarnya kenapa orang-orang banyak yang gampang sekali, mudah sekali terpengaruh dengan cara pikirnya dia, karena dia cara berbicaranya juga lancar sekali. Perbendaharaan kata di otaknya itu banyak, tapi tidak ada maknanya. Jadi untuk perempuan-perempuan yang tidak bisa berpikir mandiri, untuk perempuan-perempuan yang mudah terpengaruh, dia akan langsung mudah jatuh hati pada Vicky. Ya. Tapi bagi orang-orang yang punya pikiran yang mandiri, mereka bisa lebih analisa lagi Setuju. terhadap pemikiran-pemikiran Vicky. Dia tidak akan mudah dibohongi gitu. Dan janji aku satu. Apa? Apaan masih aja lu? kan dia, kok dia kan sekarang? Siapa? Ini siapa? Dia sekarang. Lo belum pernah lihat Najwa main Tar lu, boxing kan? udah saya udah masa Kali dia mau Vicky. dipersekusi begini. Vicky, kan kalau saya mah udah umur kali ya Mbak Ayu ya. Iya, iya. Kan saya mah udah umur ya. Iya. Jadi dan saya juga udah gagal berapa kali gitu ya. Terus jadi kalau mendengar seorang cowok seperti ini memang senang gitu ya. Oh disanjung. Tapi Enak di kuping gitu ya. Benar, tapi lama-lama kita akan berbicara realita. Gitu. Jadi lebih ke ya apa sih maunya nih, capek deh gitu. Ada gitunya, maaf ya Fik. Berarti Mbak mau kalau aku memang benar-benar merealisasikan apa yang aku ucapkan? Enggak. Saya realisasi itu harus di awal buat saya sekarang di usia saya. Jadi pembuktian itu di awal, kata-kata di belakang nggak masalah, tapi pembuktian di awal. Tapi kalau misalnya kita mau cari tahu tentang Mbak Desi itu kan berarti kita harus benar-benar tahu dari orang terdekat. Nah, kita mau tanya kalau Mbak Desi ini, kalau kok apa ya, icon atau sosok sekuat dan se-strong Mbak Desi atau Teh Desi ini, kalau cerita tuh sama siapa sih? Mengungkapkan perasaan terdalam. Itu ke siapa? Kalau urusan cowok biasanya saya sama sahabat saya Alia Rohali karena dia selalu apa ya? Pertama selalu memperkenalkan beberapa cowok gitu ya yang memang mungkin cocok. Kan dia juga pengen saya happy, dia juga pengen saya punya teman gitu dalam hidup saya yang menuju ke arah tua gitu. Ya paling sama dia sih. Sama Alia. Kalau sekarang ada Najwa sudah besar, tentunya kalau saya ketemu sama cowok, seperti tadi Mas Abdel ngajakin, saya pasti ajak Najwa, tapi biasanya nggak di hari pertama, nggak di pertama kali saya kenal gitu. Biasanya setelah 2-3 kali saya kenalan, baru kemudian saya berani untuk ngajak Najwa. Jadi yang filter untuk Najwa itu adalah, Teh Desi. Ya, tapi maksudnya ini levelnya masuk ke level berapa nih gitu. Oh ini udah lewat, ini udah lewat, ini Berarti udah lewat, harus baru sudah ketemu sama Najwa. Enak, udah nyaman banget, Ya, ibunya juga udah approve, baru Betul. kenalin Dan deh. eksekutornya Najwa. Kalau Najwa nggak setuju, apapun yang oke menurut saya, enggak. Finish. Wah, Hei, kemana lo? Lo mau ngapain? Mau ngapain? Mau ngapain lo? Gue mau ketemu Najwa. Ini. Mbak. Najwa. Kamu mau ketemu sama saya, aku tahu apa yang akan kamu katakan. Apa? Najwa! Jaga itu, jaga doang. Dia kayak gitu, aku di depan. Kita pengen tahu mengenai titik nyaman seseorang, terutama titik nyaman seorang Desi Ratnasari itu di mana sih gitu. Tepatnya sama orang yang suka dia curhatin gitu. Ini tapi kan berarti yang tahu kunciannya Mbak Alia ya. Berarti senyaman apa sama Mbak Alia tuh? Alia Rohali! Tepuk tangan dong! Luar biasa ya. Ini sampai Teh Desi tuh nggak Jadi tahu. sedih ya, deh. Syok banget lagi ngomong tiba-tiba terhenti gitu. Itu jadi agak-agak sedih gimana gitu. Ya Allah. Itu karena inget perjuangan lu selalu mencari laki buat gue. Astagfirullahaladzim, maaf. Tapi itu kan Selamat malam dulu. Selamat malam. Assalamualaikum. Aduh senang banget ada dua wanita. Pantesan hari ini hujan, tadi terus banyak kilat, ada pelangi. menandakan? Dicari-cari nggak ada bidadari. Bidadarinya ada di sini, Pak. Wah.
ketawa-ketawa. Jadi ternyata untuk unlocking Desi Ratnasari itu harus lewat Alia Rohali. Karena Teh Desi dan Mbak Alia ini ternyata menyimpan rahasia yang cuma mereka doang yang tahu. Kalau di media itu kan selalu kita terkenal nih, punten nih ya Teh, kan emang orang selalu terkenal Teh Desi ini selalu teteh yang bener-bener saking gak sabarnya, saking sabarnya dan saking gak galaknya kadang-kadang bahkan ngomong aja dikit gitu yang zaman no comment ya kan. Ya. Tapi ternyata ada fakta juga bahwa sebenarnya no comment itu bukan sombong karena emang yang ngerasa nggak ada yang perlu dikomenin aja dan nggak perlu buang-buang waktu mikirin orang dan Setuju. ngomongin orang. Setuju. Betul? Betul. Coba ceritakan saking di lokasi tuh sabarnya tuh kayak gimana sih? Dia ngakui sendiri, lo tahu dong mulut gue kan ya Jahara kan mulut gue. He gave the parking boy only 5,000. Oh my God, corporate pisannya.